Apa saja efek positif dan negatif setelah saya pasang external gear di sepeda Creus saya? Assalamualaikum, apa kabar Om dan Bro? Mudah-mudahan semua sehat dan baik-baik saja. Jadi hari ini saya mau share apa saja perubahan yang sudah terjadi pada sepeda Creus saya nih ya. Jadi setelah mungkin 1000 kilo lebih saya pakai internal gear ini, saya rasakan saya kurang cocok dengan internal gear ya. Jadi karena biasa pakai eksternal di sepeda-sepeda besar saya yang sebelumnya ya, yang merah maupun yang biru, saya jadi punya keinginan untuk mencoba mengganti internal gear pada sepeda Creus saya menjadi external gear. Nah, jadi dasar memang rezeki mungkin ya. Pas saya cerita ke teman mau pasang external gear, artinya saya harus nyari external gear, itu teman ternyata bilang dia punya external gear untuk sepeda lipat yang nganggur di rumah, yang dulunya itu dia pasang di sepeda Element Pikes. Terus habis itu dia udah berhenti goesnya, udah bosen kali ya. Terus Element Pikesnya dia jual, orinya tinggallah tersimpan di rumah, eksternalnya nganggur. Ya udah, pas banget. Langsung aja saya bilang ke teman, saya bayarin deh grup set sama sprocket sama free hubnya, pokoknya satu set itu. Terus teman bilang, coba aja dulu pasang, kalau memang bisa baru dibayar. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah tentu mencari informasi apakah external gear ini bisa dipasang di triangle yang lamanya Creus ini atau enggak gitu ya. Akhirnya saya langsung kontak aja ya ke Creusnya via WA tuh, waktu itu saya nanya. Ternyata lebar triangle untuk internal gear itu adalah 110 mm atau sekitar 11 cm. Dan kalau mau pasang external gear maka harus ganti triangle, pakai triangle yang lebar drop outnya itu 135 mm atau 13,5 cm. Nah jadi kalau mau masang external gear langsung ke sepeda ini yang tadinya internal gear, tentu membutuhkan beberapa penyesuaian. Dan karena saya udah kebayang nih kalau untuk melebarkan drop out triangle itu jaraknya saya susah melakukan sendiri, jadi saya putuskan untuk mencari bengkel yang bisa mengerjakan project ini. Setelah beberapa saat saya cari-cari ya, cari info gitu, bengkel mana yang memang cukup mumpuni untuk ngoprek sepeda lipat 3 macam Creus ini, ketemulah bengkel dari teman juga ya, rekomendasi, yaitu Sampurna Bike. Nah, posisi bengkelnya ini ada di Kalibata. Saya datang ke sana, terus ngobrol sama yang punya. Ternyata memang ya cukup spesialis sih dalam menangani ngoprek sepeda lipat yang mirip Brompton, Pikes, 360 maupun Creus ini. Jadi ya udah mantep, saya taruh sepedanya di Sampurna Bike. Ya, langsung saja inilah review hasil projectnya. Free hub dan sprocket bisa terpasang dengan baik ya. Jadi kemungkinan triangle-nya ini dilebarkan ya, mungkin ya, saya nggak lihat prosesnya. Tapi ini terpasang dengan baik, tidak ada kendala. Yang tadinya internal gear langsung plug and play menjadi external gear. Saya pakai free hub Novatec, kemudian ini sprocketnya 9 speed merek Shimano ya. Terus RD-nya saya juga pakai Shimano Z. Ini pas banget karena dia pendek, jadi pas untuk sepeda lipat. Shifternya ini memang pasangannya ya, pasangan dari RD Shimano Z, jadi mereknya juga sama-sama Z untuk shifternya. Ini shifter lumayan bagus ya, jadi ya buat ngoper lancar dan kebetulan pas juga dipasang di stang.
Untuk jalur perkabelan ya, kabel rem sama shifter bagian belakang ini juga sekaligus dirubah. Jadi ini rem belakang sama shifter, kabelnya dimasukkan ke dalam frame tuh ya, frame triangle. Nah itu kan ada frame triangle, masuk ke situ. Dulunya dia ada di luar ya, dulunya di luar, sekarang dimasukin ke dalam frame, ditembusin ke belakang. Nah kemudian baru satu ke arah shifter, satu lagi ke arah rem. Ya cukup rapi sih. Ada satu hal yang paling berpengaruh nih terhadap bobot sepeda, ini adalah internal gear. Saya baru tahu nih, internal gear ini pas sudah dicopot saya angkat ternyata cukup berat juga. Nah saya penasaran nih ya, berapa sih beratnya ya. Oke, kita timbang sama-sama ya. Ini saya masukin plastik kresek, terus kita timbang pakai timbangan belanjaan yang kebetulan ada di rumah. Oke, kita timbang dan ternyata beratnya adalah 1,25 kilogram atau mungkin 1250 gram. Lumayan berat ya. Jadi dengan penggantian internal ke eksternal gear ini, kemungkinan besar sepeda saya lebih ringan 1 kilogram dari sebelumnya. Oke, itu tadi ya. Jadi sepeda saya udah terpasang eksternal gear dan sekarang sudah tambah ringan. Tapi ada nggak sih hal negatif atau kekurangannya ya ketika saya pasangkan eksternal gear ini? Ternyata ada. Dan berikut ini kekurangannya. Yang pertama, karena ini memang triangle untuk internal gear, lebarnya tuh kurang lebih beda 2 cm daripada yang harusnya untuk eksternal, maka posisi gigi paling kecilnya itu mepet banget dengan rangka atau triangle ini, dengan drop outnya tuh. Malahan nempel ini. Jadi kalau digoes tuh bergesekan antara rantai dengan rangka triangle itu tuh, mepet banget ya. Jadi ya lama-lama catnya terkelupas. Solusinya kita jangan sering-sering goes pakai gigi yang paling kecil. Kekurangan yang kedua, pada posisi gigi yang paling besar. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi gigi yang paling kecil mepet dengan rangka, nah ini sekarang gigi yang terbesar. Ini juga ada masalah. Kalau untuk RD nggak ada masalah, aman lah. Ini posisi begini. Tetapi ini yang jadi masalah adalah antara chainring dengan gigi yang paling besar. Ini chainring ya, ini chainringnya dengan gigi yang paling besar itu jaraknya terlalu jauh. Jadi ada simpangan rantai itu kelihatan ya. Chainring itu posisinya agak miring, jadi rantai itu nggak lempeng dengan chainring. Kalau digoes maju nggak ada masalah, rantai nggak lepas sih, aman, masih aman. Tetapi kalau digoes ke belakang, rantai langsung lepas. Jadi kalau posisi gear belakang lagi paling gede, jangan sekali-kali goes ke belakang, pasti rantai langsung lepas. Kekurangan berikutnya yaitu pada saat dilipat ya, karena tensioner udah nggak ada. Nih kita lihat ya, kita coba lipat, rantainya kusut tuh, mau dibalikin lagi juga lumayan susah. Ini kalau ngelipatnya nggak pas, jadi cara melipatnya tuh harus betul-betul hati-hati ya, pelan-pelan. Posisi rantai nggak boleh kusut, walaupun memang rantai tetap akan kendor. Nah jadi nanti pas buat dibalikin lagi tuh mudah. Ini saya kasih contoh beberapa kali ngelipet aja, ada yang bisa dan ada yang enggak. Sebetulnya Creus ada sih bikin part pengganti tensioner yang dipasang untuk extender di RD, cuman saya belum beli. Nah ini saya coba kasih contoh ngelipet yang hati-hati, jadi lancar gitu ya. Oke, terlipat dengan normal ya. Sekarang kita coba untuk membuka kembali dengan normal juga. Caranya hati-hati aja. Oke, itu dia merubah internal gear Creus menjadi external gear ya. Ada positif dan negatif.
Kalau dirangkum positifnya adalah yang pertama sepeda lebih ringan, kurang lebih 1 kg. Yang kedua adalah giginya makin banyak, gigi terbesarnya itu enak buat nanjak, jadi Creus bisa jadi digunakan untuk tanjakan yang cukup curam. Yang ketiga tentu merubah sensasi bersepeda. Bagi yang suka external gear maka bisa mencoba dirubah. Untuk kekurangannya, pertama gear terkecil terlalu mepet ke rangka. Yang kedua gear terbesarnya tidak inline dengan centering, jadi rantai miring dan mudah lepas. Yang ketiga ngelipetnya harus lebih berhati-hati. Oke, kurang lebih itu sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, like, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, mudah-mudahan berkenan bersubscribe ya, karena subscribe katanya gratis tapi sangat bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan dapat pahala kan teman. Sekali lagi terima kasih, sampai goes lagi.